Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama satu ayat saja, ya. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, seperti tadi saya kemukakan bahwa hari ini ya bangsa kita diberi kesempatan untuk merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Ini adalah berkat yang sangat besar. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh anggap ini sebagai biasa-biasa saja. Kemerdekaan bangsa kita diperoleh dari perjuangan yang sangat panjang. Ya, dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Mereka rela mengorbankan segala sesuatu untuk cita-cita Indonesia merdeka. Dan setiap tanggal 17 Agustus, tepat hari ini 17 Agustus, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan kita nikmati sekarang ini telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Terus sebabnya sebagai warga bangsa, kita terus diingatkan untuk menghormati para pahlawan yang telah berjasa, ya, telah berjasa untuk kemerdekaan kita. Itu sebabnya saya pikir sangat wajar kalau kita bersyukur dan sudah seharusnya kita bersyukur ya atas kemerdekaan ini. Kita menghormati para pahlawan yang sudah begitu berjasa untuk kemerdekaan bangsa kita. Namun demikian saya ajak kita semua untuk jujur bersama-sama ya bahwa kemerdekaan secara politik itu tidak otomatis membuat setiap orang itu mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Kemerdekaan bangsa kita tidak membuat setiap warganya secara otomatis mengalami kemerdekaan secara sungguh-sungguh. Ya kita masih melihat ada banyak orang yang diperbudak oleh kemiskinan. Masih banyak orang yang diperbudak oleh kebodohan, ketidakadilan dan ketakutan dalam hidup ini. Itu realita yang kita hadapi ya di tengah-tengah kemerdekaan yang sudah 80 tahun ini. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan ada perbudakan yang jauh lebih besar daripada perbudakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Itulah perbudakan dosa. Amin Bapak Ibu. Ini perbudakan yang jauh lebih besar, perbudakan yang jauh lebih berbahaya. Inilah penjajahan yang tidak bisa diatasi dengan perjuangan fisik, yang tidak bisa diatasi dengan perjuangan diplomatik. Yesus Kristus berkata apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini menegaskan kepada kita bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kemerdekaan dari dosa. Amin. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kita dari murka hukum Allah. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya sementara dan terbatas, Bapak Ibu ya. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus itu sifatnya kekal. Amin. Kemerdekaan itu sifatnya langgeng, membebaskan kita dari belenggu dosa dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu mari ya bersamaan kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80, mari kita juga merayakan kemerdekaan kita dari dosa. Amin. Kita mensyukuri kemerdekaan kita di dalam Kristus. Karena kemerdekaan rohani jauh lebih penting daripada kemerdekaan yang lain. Ingat Tuhan Yesus berkata, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa?
Mungkin kita bebas melakukan segala sesuatu, kita dapat memiliki segala sesuatu, kita bisa melakukan apa saja. Tetapi kalau kita belum selamat, belum dimerdekakan dari dosa, maka pada akhirnya kita akan mengalami penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kemerdekaan rohani itu sangat-sangat penting. Amin. Dan mari kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu ya. Bahwa dosa bentuk penjajahan rohani yang membelenggu hidup manusia. Yang kedua, bahwa Kristus itu adalah satu-satunya pembebas sejati yang memberikan kemerdekaan kekal, dan kemerdekaan sejati itu harus kita hidupi dalam kekudusan. Harus kita hidupi dalam pengabdian sudah memerdekakan kita. Mari kita melihat ketiga hal ini. Yang mungkin tidak terlalu panjang, tetapi kita akan mengerti dasar-dasar kebenarannya supaya mendatangkan sukacita dan menuntun kita untuk hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Amin. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, dosa itu adalah penjajahan rohani. Ini yang harus kita pahami. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, musuhnya setiap buat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Nah, kata hamba itu berasal dari kata Yunani dolos, Bapak Ibu. Dolos itu artinya budak. Seorang yang hidup di bawah kendali penuh tuannya. Jadi dosa itu bukan sekedar kesalahan moral, bukan. Dosa itu bukan sekedar kesalahan manusia biasa, bukan. Dosa itu adalah kuasa yang memperbudak kehidupan kita. Dosa itu menguasai hidup kita. Dosa itu mengikat hidup kita. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya masalah moral, bukan. Tetapi adalah kuasa yang memperbudak, menguasai, dan mengikat kehidupan manusia. Itu sebabnya saya mau menegaskan bahwa dosa itu mengikat dan membelenggu hidup manusia. Makanya ini adalah penjajahan yang jauh lebih berat, yang jauh lebih berbahaya. Manusia yang jatuh dalam dosa itu telah kehilangan kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu, mungkin dia bebas melakukan apa saja, tetapi sesungguhnya semua orang yang berdosa itu diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan, diperbudak oleh egonya sendiri, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak tipu daya muslihat iblis. Makanya Paulus menegaskan dalam Roma 6 ayat yang ke-16, ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada dosa, ia menjadi hamba dosa. Coba kita baca ayat itu, Roma 6 ayat yang ke-16. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Ya, apakah kamu tidak tahu? Ya, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin maupun dalam yang memimpinmu kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah dosa. Semua orang yang menyerahkan dirinya kepada dosa, yang berbuat dosa, dan dosa itu. Makanya mari kita waspada terhadap, amin Bapak Ibu, karena dia menguasai kehidupan kita. Nah, penjajahan dosa itu lebih berat dari penjajahan manusia. Lebih berat dari penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Ini realitas yang harus kita pahami. Ya, kita sebagai bangsa, kita pernah dijajah selama ratusan tahun ya.
350 tahun kita dijajah oleh penjajah bergantian Bapak Ibu ya. Penjajahan itu telah merampas kebebasan kita, telah merampas martabat kita, telah merampas semua yang baik yang dimiliki oleh bangsa kita. Tetapi lebih dahsyat lagi saya mau mengingatkan bahwa dosa adalah penjajahan rohani yang mengikat seluruh umat manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Bapak Ibu, kalau penjajahan dari bangsa-bangsa lain ya, penjajahan politik itu bisa diatasi dengan peperangan atau diplomasi. Tetapi penjajahan dosa tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia. Penjajahan dari dosa hanya melalui anugerah. Terus, amin. Yang Ibu ya, seorang pecandu narkoba itu, ya dia sesungguhnya adalah warga negara Indonesia ya. Secara hukum dia warga negara yang bebas, warga negara yang merdeka, tetapi pada kenyataannya hidupnya dibelenggu narkoba. Dapat merusak tubuhnya, tetapi dia dikuasai, tidak dapat lepas dari pengaruhnya. Ini gambaran jelas dari kehidupan manusia yang berdosa ya. Dosa bekerja dalam kehidupan manusia. Menjanjikan kesenangan sesaat, menjanjikan kesenangan duniawi, tetapi pada akhirnya memperbudak manusia. Begitu pula kalau kita masih terikat pada dosa, terikat kepada kemarahan, terikat kepada iri, dengki, keserakahan, pornografi, kita bukanlah orang merdeka, tetapi kita adalah tawanan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kita bukanlah masalah politik, ya, bukanlah masalah ekonomi, melainkan penjajahan dosa. Selama dosa masih berkuasa dalam kehidupan kita, seseorang tidak pernah benar-benar merdeka. Sekalipun dia adalah warga negara yang bebas, tetapi sesungguhnya terikat oleh dosa. Karena itu jangan sekali-kali menyepelekan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa lagi. Dosa itu bukan kelemahan manusiawi. Dosa adalah kuasa, kekuatan yang menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan kehidupan keluarga. Yang merusak masa depan rohani kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau kita masih dibelenggu oleh dosa, rumah tangga tidak akan menikmati damai sejahtera. Kalau kita masih dikuasai oleh dosa, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita waspada terhadap dosa. Amin. Dosa adalah penjajahan yang sangat-sangat mengerikan. Itu sebabnya coba kita melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah area dalam hidup kita yang masih diperbudak oleh dosa? Apakah pikiran kita masih dikuasai oleh dosa? Tindakan-tindakan kita, perkataan kita, apakah masih dikuasai oleh dosa? Apakah kita benar-benar hidup sebagai seorang yang merdeka dari dosa? Atau kita masih dikuasai oleh keinginan daging? Dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kebencian. Mari Bapak Ibu, kita waspada sebab dosa itu adalah penjajah yang sangat-sangat mengerikan. Kita harus menang terhadap dosa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus Kristus itu adalah pembebas yang sejati. Ya, tadi kita membaca, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yesus datang tidak hanya untuk mengajar atau memberikan nasihat-nasihat moral yang baik, tidak. Ia datang untuk memikul dosa umat manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Ingat, Yohanes Pembaptis ketika menunjuk kepada Yesus, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Amin.
Dialah pembebas yang sejati. Kalau Yesus memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau Yesus mengampuni dosa kita, maka dosa kita sudah diampuni. Amin. Kalau dia melepaskan kita dari belenggu-belenggu kuasa kejahatan, maka sesungguhnya kita telah dibebaskan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Mari Bapak Ibu, Yesus itu sudah membayar harga kemerdekaan kita. Amin. Kemerdekaan tidak bisa kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Ya, kemerdekaan tidak bisa kita bayar dengan harta kekayaan kita. Tidak bisa. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tidak bercacat. Amin. Yesus sudah harga dari kemerdekaan kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya sendiri. Inilah yang dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Yesus yang menanggung hukuman dosa kita. Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Yesus yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Sehingga hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Bapak Ibu, tidak ada jalan menuju kemerdekaan sejati kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba kita bandingkan dengan kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan politik diperoleh perjuangan para pahlawan bangsa kita. Diperoleh dari usaha manusia, pengorbanan manusia. Tetapi kemerdekaan sejati di dalam Kristus, kemerdekaan dari dosa, itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Yesuslah yang membebaskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita melihat ada begitu banyak bentuk-bentuk kemerdekaan Kristen, ya bentuk-bentuk kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Saya mau menyampaikan ini supaya kita lebih bersyukur lagi dalam kehidupan kita. Di antaranya Bapak Ibu, kita itu merdeka dari hukuman dosa. Amin. Bapak Ibu percaya? Kok nggak kelihatan senangnya ya? Kita semua merdeka dari hukuman dosa. Coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman Bapak Ibu. Inilah pembebasan yang sejati. Inilah kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bebas dari hukuman karena Yesus telah menanggung hukuman kita. Yesus telah mati sebagai pengganti kita di atas kayu salib. Jadi percayalah Bapak Ibu ya, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, jangan lagi cemas. Karena kita tidak ada lagi di bawah penghukuman dosa. Dan tidak hanya kita bebas dari hukuman dosa, kita juga merdeka dari kuasa dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kita dibebaskan oleh darah Yesus. Coba kita baca lagi Ulangan pasal 6 ayat 14 dan seterusnya. Ya, maaf, Roma 6 ayat 14 dan seterusnya. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak, kata firman Allah. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, perhatikan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita tidak hanya bebas dari hukuman dosa, tetapi kita juga bebas dari kuasa dosa lagi. Karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini anugerah yang sangat besar Bapak Ibu ya. Inilah yang mendorong kita untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus setia beribadah kepadanya. Kalau kita beribadah bukan karena kita ingin dikenan, ingin ya diterima oleh Tuhan, kita beribadah sebagai ucapan syukur ya kepada Allah yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Nah kemudian kita juga dimerdekakan atau dibebaskan dari kuasa iblis. Amin Bapak Ibu. Ini anugerah yang sangat besar. Coba kita baca Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ini realitas yang harus kita syukuri. Demikian firman Tuhan, Ia, Yesus Kristus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wow. Betapa besarnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia telah membebaskan kita dari kuasa iblis. Dan Dia telah menempatkan kita, memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Makanya Jawa itu Bapak Ibu ya, setan ora doyan, demit ora dulit. Kenapa? Sebab kita tidak ada di dalam kekuasaannya. Kita dibebaskan dari kuasanya. Kita ada di dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam kerajaan Yesus Kristus, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat menyentuh kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya kemampuan melihat roh-roh jahat gitu ya. Karena ada orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip indigo gitu ya. Bisa melihat bayangan-bayangan atau mungkin roh-roh kegelapan. Bapak Ibu jangan takut, jangan cemas. Kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Ya, tidak usah takut. Kita tidak pernah sendiri, kita bersama-sama dengan Yesus, bahwa kita sesungguhnya sudah ada di dalam kerajaan anak yang kekasih. Maksudnya adalah bahwa kita hidup di dalam pemerintahan Allah, kita hidup di dalam perlindungan Allah, kita hidup di dalam hadirat Allah. Dan kalau kita benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah, di dalam perlindungan Allah, di dalam hadirat Allah, maka tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kita. Masih ada yang takut ke kamar mandi sendiri? Ada yang masih suka takut tidur sendiri? Sehingga nggak ngenak-ngenain suami tidur gitu ya. Nggak ngenak-ngenain papa tidur. Ma, gitu ya, antar, takut. Saudara, kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menyentuh kita.
kita telah dipindahkan ya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah kemudian kita ini merdeka, kita ini bebas untuk hidup benar. Minggu lalu ya saya sampaikan di ibadah pagi juga sore, kita ini dibebaskan untuk apa? Untuk berperilaku seperti Kristus, untuk mengasihi seperti Kristus, untuk melayani seperti Kristus. Ya, coba kita lihat Galatia 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kita dimerdekakan dari perhambaan hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari perhambaan kuasa-kuasa kegelapan, perhambaan maut. Makanya kita diberi kekuatan untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk kita hidup mentaati firman Tuhan, untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu, ini realitas yang harus kita syukuri. Dosa adalah penjajah yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi Yesus Kristus adalah pembebas kita yang sejati. Amin. Dia membebaskan kita dari hukuman dosa. Membebaskan kita dari kuasa dosa. Membebaskan kita dari kuasa iblis. Dan dia membebaskan kita, memerdekakan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita syukuri ya berkat yang sangat besar ini. Dan mari kita benar-benar dekat dengan Yesus. Menikmati kemerdekaan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jangan ada yang merasa tertuduh, ya, merasa takut. Jangan-jangan apakah aku akan selamat? Apakah aku akan masuk surga? Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Amin. Jangan yang mau takluk lagi kepada bujukan setan untuk melakukan kehendaknya. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Jangan ada yang takut lagi terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Dan jangan takut lagi berbuat kebenaran. Karena Yesus sudah memberikan kekuatan kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu, kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari sesuatu. Bukan sekedar bebas dari dosa. Bukan sekedar bebas dari hukuman maut. Tetapi kita juga dibebaskan untuk melakukan sesuatu. Yakni hidup untuk melayani Tuhan. Hidup untuk melayani sesama. Amin. Orang-orang yang sudah dimerdekakan harus hidup terhadap kemerdekaan itu. Ya, kita tidak bisa lagi hidup sembarangan Bapak Ibu. Tetapi kita harus hidup bertanggung jawab. Orang yang merdeka dari dosa tidak boleh berbuat dosa lagi. Orang yang merdeka dari kuasa dosa tidak lagi menuruti keinginan daging. Orang yang merdeka dari kuasa kegelapan tidak hidup dalam ketakutan lagi. Orang yang dimerdekakan untuk hidup benar, dia akan hidup dalam setiap perbuatan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Inilah makna kemerdekaan kita. Hidup sebagai orang merdeka itu artinya bertanggung jawab. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba
hamba Allah. Amin. Bebas dari dosa itu artinya kita hidup dalam kekudusan. Merdeka dari kuasa iblis artinya kita hidup dalam ketaatan. Ya, pada pimpinan Roh Kudus. Bebas dari egoisme artinya apa? Kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani sesama di dalam kasih. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kemerdekaan itu menghasilkan buah roh. Ya, kemerdekaan itu menghasilkan karakter yang sejati. Orang yang benar-benar merdeka, dia pasti memiliki karakter Kristus. Ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada kerendahan hati, ada penguasaan diri. Kalau orang masih belum menunjukkan buah-buah yang seperti itu, jangan-jangan dia masih belum dimerdekakan. Mari Bapak Ibu, seperti apa yang bisa kita lihat dari sejarah bangsa kita, pahlawan yang sejati ya, setelah dia selesai berperang, berjuang, dan mengalami kemerdekaan bagi bangsanya, dia tidak diam setelah berhenti perang, tetapi dia mengisi kemerdekaan dengan pengabdian, dengan membangun bangsa dan negara ini. Ya, para pejuang setelah selesai perjuangannya untuk kemerdekaan, dia tidak berhenti berjuang. Dia mengisi kemerdekaan. Demikian juga dengan kita yang sudah dimerdekakan Kristus. Bapak Ibu, kita harus mengisi kemerdekaan kita. Kita harus hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama. Kita harus membangun iman kita, membangun kasih dan pengharapan kita. Kita harus membangun keluarga kita. Kita harus membangun gereja kita. Kita harus menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Kita harus menjadi garam bagi lingkungan di sekitar kita. Mari jadikan kemerdekaan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jadikan kemerdekaan kita untuk melayani sesama. Dan mari jadikan kemerdekaan kita sebagai kesempatan ya untuk memuliakan Tuhan. Supaya melalui karakter kita yang baik, melalui kesaksian hidup kita, ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdiri.